Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman yang lagi belajar APSI, analisa perancangan sistem informasi berbasis objek, khususnya mahasiswa D3 dan mahasiswa S1 sistem informasi dari Fakultas Ilmu Komputer PN Veteran Jakarta. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah contoh menggambarkan use case diagram. Contoh ini adalah saya ambil dari website ini ya, umldiagram.org example ya. Nah, dalam contoh ini untuk use case online shopping itu menggambarkannya dengan beberapa use case diagram. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah yang dikatakan top level use case. Jadi top level itu artinya level yang paling atas gitu ya. Nah, kita lihat dulu bahwa aktornya ada ini register customer, kemudian ada new customer yang digeneralisir menjadi web customer. Kemudian ada ini sebagai primary aktornya karena sebelah kiri. Yang sebelah kanan tuh ada authentication yaitu service. Kemudian ada identify provider, kemudian ada credit payment service, kemudian ada PayPal. Nah, use case diagram ini terdiri dari berapa? Ada view item, make purchase, kemudian client register gitu. Nah, dua buah use case ini bisa diakses oleh register customer. Jadi customer yang terdaftar itu bisa view item, kemudian bisa melakukan pembelian. Sedangkan customer baru dia hanya bisa melakukan view item ya. Dan kalau mau melakukan pembelian dia bisa melakukan client register. Sebetulnya bisa aja dia melakukan pembelian gitu ya. Tapi kalau dia tidak terdaftar katanya di sini gitu ya, dia karena kalau yang terdaftar itu bisa mendapatkan kupon gitu kan dan lain-lain gitu ya. Jadi new customer itu bisa view item. Nah, view item ini itu include-nya ya, dia make purchase ini ya, make purchase ini kalau mau melakukan purchase itu maka include-nya adalah view item dan kemudian include-nya adalah checkout ya. Jadi ingat ya, kalau kita membaca use case ini make purchase, nah gitu, include-nya adalah view item dan include-nya adalah check out ya. Jadi yang kita lihat ininya make purchase-nya, karena kalau include itu kan panahnya arahnya kan ke sana tuh ya, arahnya ke yang di-include-kan. Oke, ini adalah top level use case-nya. Ya. Jadi ingat kalau melakukan pembelian ya, make purchase, include-nya adalah view item dan include-nya adalah checkout. Nah, di sini dikatakan juga bahwa use case view item ini terdiri dari beberapa use case lagi kan gitu ya. Terdiri dari beberapa use case lagi. Maka jika digambarkan di sini maka use case-nya kan akan penuh nih dia. Ya, maka dia disederhanakan, maka view item ini dia gambarkan dengan diagram tersendiri diturunkan. Demikian juga checkout ini ya terdiri dari beberapa use case ya. Kalian turunkan lagi. Jadi turunan dari use case ini dikarenakan ada include. Jadi ingat ya, jadi karena ada include maka use case itu bisa kita turunkan ke level selanjutnya. Oke, nah kita lihat lagi ke bawah ya. Di sini ada
use case view item tadi ya, yang tadi ini ya. Nah, dia diturunkan ya, maka view item ini akan ada extendnya. Jadi kalau melakukan view item bisa search, bisa browse ya, bisa view recommended item yang ini ya. Kemudian bisa add to shopping cart dan bisa add to wishlist ya. Dia semuanya extend. Nah, extend ini kita pahami dia adalah sebagai pilihan gitu. Pilihan itu artinya bisa dipanggil ya, bisa tidak dipanggil kan gitu. Beda dengan tadi include. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi untuk melakukan view recommended item. Nah, maka dia membutuhkan customer authentication. Jadi harus di authentication dulu apakah dia sudah terdaftar apa belum kan gitu. Jadi dia include ini ya. Demikian juga add to wishlist ya. Add to wishlist ini juga dia membutuhkan customer authentication, makanya dia di sini include ya. Nah, sedangkan untuk use case add to shopping cart ya dia cuman extend aja customer authentication ya. Extend tadi pilihan ya, bisa. Nah, demikian penjelasan dari turunan view item ini. Jadi dia diturunkan menjadi 5 buah use case, yaitu search, browse, view recommended item, add to shopping cart, dan add to wishlist ya kan gitu. Yang khususnya view recommended item dia dibutuhkan customer authentication, add to shopping cart dia hanya butuh extend ya, boleh digunakan panggil apa enggak, sedangkan add to wishlist di sini butuh include ya. Nah, kelihatan di sini bahwa ada 2 buah include lagi di sini, customer authentication. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan membahas contoh ini. Ya, apalagi yang dia turunkan. Nah, di sini yang dia turunkan tadi kan saya sudah sampaikan, di sini ada checkout ya. Checkout itu adalah include dari make purchase. Maka untuk melakukan checkout ini dia di sini ya ada ini yang authentic service, sebuah service authentication gitu ya. Kemudian ada identity provider, kemudian ada pembayaran ya, credit payment service, ada PayPal service. Jadi kalau orang melakukan sebuah pembelian, maka sebelum dia melakukan checkout itu ya ada 1, 2, 3, 4 buah aktor ini yang juga mengakses use case checkout ini. Baik, kita lihat sekarang ya. Nah, setiap melakukan checkout ya, checkout itu maka dia ada di sini include-nya customer authentication. Ada include-nya untuk view atau update shopping cart. Ada include-nya calculate tax and shipping. Jadi menghitung pajak dan ongkos pengiriman. Dia juga adalah include use case payment ya, pembayaran. Oke. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa di dalam diagram ini gitu, ini ada generalisasi gitu ya. Generalisasi artinya customer authentication ini diturunkan atau digeneralisir ya, merupakan generalisasi dari user sign in ya, ada remember me, ada SSO single sign on gitu ya. Jadi dia ini dipecah menjadi 3 buah use case. Lihat ini ya,
anehnya ini ya, ini kan generalisasi ya. Tapi yang digeneralisasi di sini adalah prosesnya. Ya. Ini adalah generalisasi proses. Nah, kalau yang tadi di yang pertama ini juga generalisasi kan gitu ya. Web customer itu digeneralisasi dari register customer dan new customer. Nah, kalau ini user sign in dan remember me dan single sign on digeneralisir menjadi customer authentication. Baik, ya. Nah, dimana 3 buah use case ini diakses oleh authentication. Jadi untuk melakukan authentication mereka melakukan 3 buah ini. Sedangkan untuk identity provider itu dia mengakses single sign on. Oke, jadi kalau kita lihat penjelasannya di sini adalah checkout use case include several required use case, ya kan. Required ya. Should authentication, jadi harus di authentication ya. Kemudian dia harus melewati login ya, kemudian authentication ya. Jadi user sign in ini ya biasa kita bilang oh ya kalau dia harus login dulu di sini gitu. Oke. Ya. Oke, jadi mereka akan melakukan ini ya, katakanlah ini authentication yang kita kenal itu kan harus login kan ya, login. Kemudian checkout juga kan harus include-nya tadi payment. Nah, payment kan isi pembayaran. Jadi dia udah mau beli, yang namanya mau beli ya bayar dulu kan gitu ya. Ya payment ya. Payment, jadi tadi setelah dia masukin ini ya, checkout ini masukin ini, kemudian menghitung ini total ya kan gitu kan. Jadi menghitung pajak dan ongkos kirim, review ya. Kemudian di sini adalah include total ya. Jadi lihat menggambarkannya ya. Jadi di sini view update shopping cart paralel ya. Di sini dia menghitung pajak dan ongkos kirim, ongkir. Nah, berarti kan ini otomatis juga dia menghitung total. Jadi total yang dibeli tadi pada berapa banyak ya, di banyak yang dia beli kan, habis itu setelah itu baru dihitung pajak dan ongkos kirim. Nah, dipisah. Kenapa? Karena menghitung pajak ini kan setelah ditotal kan ya, setelah ditotal baru bisa dihitung pajaknya kan gitu, hitung pajaknya include. Jadi menggambarkan ini juga harus hati-hati ya. Dia update shopping cart, hitung total ya kan, baru kemudian menghitung pajak dan ongkos kirim. Kemudian rangkaiannya selanjutnya adalah pembayaran. Nah, pembayaran ini juga kan dia merupakan generalisasi dari pembayaran secara kredit. Artinya di sini bisa dibayar pakai apa? Bank, lewat bank apa yang menanggung pembayarannya gitu secara kredit ya. Atau bisa melakukan pembayaran menggunakan PayPal. Maka aktornya di sini adalah credit payment service ya. Misalkan apa, bank apa ini ya. Ini PayPal ya, ini. Ya, jadi penjelasan gampangnya ya bahwa untuk checkout itu include-nya harus ada customer authentication, jadi dia harus terdaftar, maka dia harus sign in tadi ya kan. Ada remember me, ada single sign on di sini ya. Ya, cukup mungkin ya kalau memang untuk yang sederhana cukup ini aja kali, cukup melakukan login ya, yang biasa kita pakai gitu ya, login di sini autentikasinya ya. Ya selanjutnya dia melakukan update tadi shopping cart, kemudian calculate ya, pajak dan ongkos kirim, kemudian melakukan pembayaran. Oke, jadi checkout ini ya dia
turunkan dari mana ya, dari sini tadi kan gitu. Nih checkoutnya. Nah tapi jangan lupa kan gitu kan, sini juga kan ada customer authentication gitu, diturunkan lagi ke level bawahnya sini itu. Ini jadi di sini dua yang dia turunkan, yaitu customer authentication-nya dari sini ya, ini ya menjadi ini ya. Ya kemudian ada checkout. Kenapa customer authentication ini diturunkan lagi di sini ya? Ya karena tadi ya kan ada ketentuan bahwa view recommended item ya, sama add to shopping cart, add to wishlist ini dia membutuhkan customer authentication itu. Oke. Ya, bisa juga ya, di sini kan digambarkan lagi ulang di sini ya, tapi jadinya gambarnya penuh gitu ya. Ya bisa aja ini 3 ini kita gambarkan di sini aja gitu kan ya, tapi kan jadi banyak ya. Jadi makanya dia menggambarkannya diturunkannya di sini, di bawah sini, sehingga levelnya akan kelihatan gitu. Oke, jadi kira-kira itulah penjelasan ini. Mungkin nanti dibaca lagi pelan-pelan di sini websitenya ini ya, jangan lupa baca lagi ya. Mungkin penjelasan saya ada yang kurang ya. Oke, kalian baca lagi ya pelan-pelan ya, ini kan bahasa Inggris yang gampang juga. Oke, kita cukupkan membahas ini. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita menggambarkan ini dengan menggunakan Power Designer kan gitu ya, karena tidak bisa kita gambarkan satu-satu ya, karena nanti dia akan error kan gitu ya. Maka kita gambarkan dia dalam bentuk suatu level ya, dalam bentuk tingkatan ya, dalam bentuk suatu level. Jadi ingat, ini adalah level yang pertamanya yang disebut dengan top level use case ya, top level use case. Jadi top level use case itu ada aktor biasa, aktor kiri ini primary, aktor kanan ini secondary, kemudian di tengahnya sini adalah sistem ya. Di sini dia menggambarkan cukup simple gitu kan, hanya 1, 2, 3, 4, hanya 4 buah use case utama ya. Ya malah tadi di 3 use case yang dipakai buat apa namanya customer, kemudian untuk check out ini dipakai oleh aktor yang ini ya. Jadi check out ini cukup di include dari make purchase. Baik, nah bagaimana menggambar di Power Designer-nya itu, Power Designer-nya ya. Nah ini saya sudah menggambar ulang kemarin itu ya, menggambar ulang saya buat ini ya. Oke, ini nah ini kan top level use case-nya saya kasih nama UCD, ini kan use case diagram online shopping. Kita lihat lagi, oh ini ada aktornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ya. Kemudian ada use case nya, ini terdiri dari ada check out, client register, make purchase, view item ya, samalah gitu kan. Oke. Nah kemudian karena tadi ini saya turunkan, maka di sini saya buat hierarkinya ya kan. Ada level 2 nya ya, ini nama aja nih sebetulnya level ya, boleh dikasih nama apa aja gitu kan ya. Di sini adalah ini ya, view item ya, view item. Kalau level ini, level 2 ini saya ini kan tanda plus nih, sedikitkan lagi nggak bisa ya. Oke, nah ini maka dia akan buat ada lagi di sini check out. Oh iya, check outnya kurang nih, kurang K. Check out ya pakai K ya. Nah kan gitu, jadi ada levelnya. Oke, nah ini yang level 2 ini kita bisa lihat lagi use case nya apa aja. Nah ini kan use case nya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Oke,
Aktornya ada nggak? Coba kita lihat. Nah ini kan aktor 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya aktor ini bisa kita ambil dari sana. Kemarin saya nggak ambil aja gitu kan ya aktornya. Oke ya, sebenarnya aktornya ini bisa diambil dari use case yang atas tadi. Oke. Kemudian ada use case lagi tadi, ini online shopping nih aktornya ya kan ya. Kemudian di sini ada view item. Nah ini kan view item. Jadi kalau ini saya tutup itu kan ditutup, sebetulnya kan ini sejajar nih kan, use case view item ini sejajar dengan level 2 ini, sedangkan UCD checkout ini dia agak di dalam kan gitu ya. Jadi lihat gambarnya juga harus hati-hati ya, ini kan sejajar dengan plus ini ya. Oke. Nah jadi kira-kira tadi itu kan ya, jadi view item, jadi dia ngelihatnya terbalik nih, jadi hati-hati lihatnya ya. Ini saya tutup lagi kan ini. Nah ini kan online shopping yang top levelnya ini kan dia sejajar dengan yang level 2 ini ya. Oke, sejajar dengan ini dia, sejajar dengan ya kan nih, garisnya nih ya, sini. Sedangkan view item, nah agak lebih dalam kan, sejajar dengan ini tuh, di dalamnya ini sejajar dengan ini. Baik, nah, sekarang kita lihat gambarnya seperti apa. Saya buka dulu ini ya, ini. Nah kan ini dia, ini saya geser. Oke, ini saya geser ke kanan. Nah kan ini udah dia. Kemudian nah ini kalau kita mau turunkan ke bawah kan kita cukup dia apa, select diagram. Nah kan kelihatan dia nih levelnya kan, ini kan gitu. Oke sini, nah ya enggak, dan ke bawah. Sini ada view item, ada customer authentication ya. Kita lihat sama nggak gambarnya, karena saya gambar, kita lihat lagi sama nggak gambarnya ya, kayak gini kan ya kan, sama. Ini kan saya gambar biasa ya. Ya nah ini kalau kita turunkan lagi, ini turunkan lagi, saya mau tadi diagram kan, select diagram ke sini kan. Nah ini check out ya, sini kan ya. Nah ini namanya kan tadi belum, namanya masih belum dikasih nama kan. Ini tadi namanya adalah apa sih, ini tadi namanya apa, kita kasih nama dulu ya. Aktornya ini tadi apa namanya? Oke, namanya kita lihat lagi, namanya adalah authentication ya, authentication ya. Ini adalah authentication ya, authentication ya. Kemudian ini ada stereotype-nya tadi kalau nggak salah. Oke, ini saya geser ke kanan lah biar gampang lihatnya. Nah ini ya service ya, makanya stereotype-nya itu adalah service. Ini kan nggak ada nih, tulis aja ini kecil, service play. Oke. Kemudian aktor yang keduanya identity provider. Identity provider ya. Kemudian yang ketiga ini credit payment service. Ini adalah credit payment service
Kemudian yang keempat ini PayPal. Nah, udah jadi. Nah, kemudian ya apa untungnya kalau kita level ginian, gampang. Kalau kita mau nyari ini kan juga gampang, diagramnya harus sudah jadi kan, kita bisa go up one level. Nah kan dia akan ke atasnya di sini. Kemudian kita bisa juga diagram mana go up one level. Nah dia akan kembali ke atas gitu. Ya kalau dilihat sepintas ya mirip lah dengan kalau kita membuat data full diagram gitu kan, ada diagram konteks, diagram nol, dan diagram rinci, tapi tidak bisa disamakan gitu ya. Tidak bisa disamakan ya. Oke, baik ya, sekarang bagaimana membuatnya, membuat level hierarki ini. Nah ini yang mau saya tekankan di dalam pembahasan ini. Membuatnya sebetulnya nggak terlalu susah ya. Ini saya tutup dulu lah ya, close, udah ya kan. Kemudian objek browsernya saya pindahin ke sini ya, tadi belum saya simpan ya. Misalkan jadi kita anggap aja kita buat project baru lah di sini ya, workspace, file, new project. Oke, projectnya misalkan kemarin kita mau buat ini nih apa, bengkel servis motor ya, motor. Oke, udah kan, kita punya ini kan sekarang. Nah ini perhatikan ini saya keluarkan dulu lah supaya matanya nggak ngeliat ke sana. Misalkan saya keluarkan dia detach from workspace. Oke. Nah, berarti kan tinggal satu. Pasti kalau kita buat kan dia ada satu nih ya. Diagram OOM-nya ini kan. Oke, kita bilang kita new apa, new OOM, object oriented model. Oke, kasih nama aja di sini apa, service motor. Oke, ini kan kita udah ambil nih use case nya tadi. Oke. Nah kan ini sebetulnya ada use case nih di sini deh, satu nih. Tapi nantinya dia akan menjadi diagram yang paling bawah gitu, karena dia kan paling bawah, dia paling bawah. Nah diklik sini pelan-pelan ya. Oke, ambil nih add paket hierarki. Nah gitu, udah. Nah ini ada penjelasan di sini gitu ya. Level 1 ini titik nih, titik level 2. Misalkan kita cuma 2 level aja lah, misalkan jadi 3 ya. Kalau di sini 2 dia jadi 3 ya. Kalau 2 jadi 3, jadi juga nggak usah banyak-banyak levelnya. 1 titik ya. Kalau untuk bengkel kemarin itu ya cukup ini aja, level 2. Boleh nama lain, ini mah boleh nama lain ya, udah. Nah maka kalau kita klik di sini ya kan tuh, maka dia akan buat ini kan, ini yang paling bawah, ini gitu. Jadi ingat ya urutannya nanti, ini yang paling bawah nih karena dia di level 2 gitu. Ini yang di level 1 ini kan, ini yang paling atas ya. Oke, untuk gampangnya kita kasih nama lah ya, kita rename. Name-nya apa? Misalkan UCD 2 ya. Ini saya kasih nama apa? UCD 1
ya. Ini kasih nama UCD 0. Udah. Nah, gambar-gambar inilah yang gambar ini nih apa, simbol kan, gambar ini simbol, ini simbol diagram. Oke. Nah, kalau kita klik ini, ya, dia akan ada ini. Sebetulnya menggambarnya di dalam ini, di dalam kotak ini, cuman ribet lah, biarin aja dia di sini, ya kan. Ya udah ada nih sini satu kan gitu kan. Ya. Nah, ini kita buka UCD satunya, belum kebuka. Ya, ini kan UCD ya, yang di level 2. Nah, kan gitu. Kan nih kan. Oke. Nah, yang terakhir dia biasanya yang ini nggak ada tanda itu tadi, nggak ada level tanda level paket ya, karena paling bawah kan dia dalam paket kan dia mestinya. Oke, kemudian kita lihat lagi diagram, select diagram. Nah, kan akan kelihatan kan di sini. Ini yang 0 tadi, ini yang 1, ini yang 2. Ya. Ini yang kita nanti akan menggambar yang top levelnya di sini. Ini level selanjutnya. Ini level selanjutnya. Oke, dengan demikian ya saya pikir nanti tinggal diisi aja di sini use case-nya diagram gitu kan. Kalau nggak di level gini, kalau kita bikinnya satu level gini nanti akan banyak terjadi error. Oke, baik. Saya pikir cukup ya. Oke, kalau kita mau lihat tadi yang kita buat tadi, yang pertama tadi kita open mana tadi yang pertama, kan ini udah saya detach ini kan tadi ya. Iya, ini bengkel. Nah, ini kan tadi udah kita buat nih, servis motor. Iya, nah kan ini oke, level-levelnya udah. Kemudian kita open tadi mana, open yang belanja online nya mana, oh ini SWS. Mana sih dia? Kan harusnya bisa nih. Oke, mana? Oh, sini aja lah. Open. Ini kan yang bengkel, ini yang tadi belanja online-nya ini. Nah, ini. Iya. Nah, belanja online ini kan yang ini dia UCD-nya. Oke. Ya. Nah, kalau kalian ini bisa juga melakukan ini apa, ini F4 ini bisa melakukan apa, cek model ya, cek model. Ini saya udah cek, kalau kalian takut salah. Nah, ini juga saya masih ada warning 11, tapi nggak ada error. Warningnya 11, biarin aja warning mah. Nah, warning ini tadi apa? Itu kan di sini disampaikan bahwa oh iya, ini kita gedein. Nah, disampaikan bahwa ada ini use case ini itu kan tidak tersambung, not link ke aktor. Ya kan. Karena ada aktornya kan ya. Ada berapa sini? Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, semuanya yang ada di mana, di model sini. Ini kan yang kena nih, add shopping cart, add wishlist ya, ya di situ dia. Oke, nah 11 berarti kan yang kena itu, yang ada warningnya itu adalah di add to shopping cart itu kan di view item. Nah, ini di sini kan.
Ini kita view 100 ya. Nah ini katanya use case ini nggak terhubung dengan apa namanya, dengan aktor, itu nggak terhubung kan, nggak terhubung ya. Padahal kita view item ini kan ada web customer misalkan ya, misalkan kita buat lagi di sini, tadi di sini ada web customer, kita ambil aktor, mana aktor ini ya, aktor web customer, ini tarik aja sini ya, web customer. Nah kita hubungkan aja sini, hubungannya tadi mana tool saya, view toolbox, ada asosiasi, mana asosiasi, nah ini tarik aja sini. Oke, misalkan ya, misalkan aja udah terhubung dia. Tadi kan 11 warningnya kan ya, 11 warningnya ya, ada 11 warning. Nah, ini kita hubungkan ini jadi berapa deh ya, kita balik lagi ke paling atas tadi, sorry, ini ke atasnya adalah kita go up one level. Nah ini kan, ini kita lakukan cek model ya. Oke ya, masih ada warning kan, tapi kalau kita hitung tinggal berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tinggal 10. Karena apa? Karena sebagian udah kita sambung, tadi satu udah kita sambungkan gitu ya, yang lainnya ya bisa dicoba gitu kan, bisa dicoba. Misalkan mana lagi gitu ya, kebetulan tadi kan yang view item ini hanya 2, kita cuma masukin 1 doang kan ya. Ini kan tadi kita ini, padahal kan masih ada ini dan ada ini gitu ya. Kalau kita sambungkan juga ke situ ya, coba aja kita sambungkan. Tadi ada identity provider sama apa ya, sini kita bikin aktor lagi, identity provider misalkan di sini ya, taruh di kiri dulu lah daripada ini kan kita hanya ngasih contoh aja. Tadi mana toolnya, tool view toolbox. Nah view toolbox kita ambil asosiasi ya, udah kan. Nah sekarang kita coba lagi ke go up one level, ya. Ini kita lakukan cek model. Oke, nah kita hitung kurang nggak, ada 1 2 3 4 5 6 7 8, nggak kurang ya, karena bukan itu dia, mungkin ada yang lain lagi. Ini kan yang kena kan add shopping cart, add wishlist, browse item dan sebagainya kan gitu ya. Oke ya, bisa dicoba lah ya, coba ini add shopping cart ini kamu masukin siapa gitu kan di situ yang pas itu. Iya. Oke, diagram, select diagram ya. Ini add shopping cart kan di sini nih itu dia. Di sini. Oke, baik. Dengan demikian saya cukupkan pembahasan kita hari ini ya. Jadi intinya adalah ini, sebetulnya intinya adalah kita bagaimana membuat leveling ya. Leveling tadi yaitu di bengkel. Di bengkel ini, di bengkel. Ingat-ingat ya, cara membuatnya gampang kok, tadi saya udah berikan pelan-pelan. Oke. Dengan demikian saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.